Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bertemu di pelajaran PSI pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salat serta salam lalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Hari ini kami dari kelompok 1 kelas C ingin menjelaskan sedikit tentang studi Islam, makna, cakupan, dan urgensinya. Kelompok kami beranggotakan dari nomor 1 yaitu Nur Ali Syahbana, dan nomor 2 Ardian Fartur Rozi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rafi Zulfikar, yang keempat Hani Alia Rosida, yang kelima Arik Zahra Kalisa, yang keenam Afdilatul Laili, yang ketujuh Seka Angon, dan yang kedelapan Rizky Zakwan. Lalu di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang studi Islam, makna, cakupan, dan urgensinya yang terdiri dari 3 poin. Yang A yaitu makna dan cakupan studi Islam, B urgensi studi Islam, dan C keilmuan studi Islam. Yang kami akan mulai dari poin A, makna dan cakupan studi Islam. Untuk Seka Angon dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam, makna, cakupan, dan urgensinya. Islam dengan jargon-jargon idealismenya harus dipresentasikan dengan baik melalui berbagai media, contohnya sebagai tulisan. Mempresentasikan Islam harus melalui seperangkat argumen dan pemikiran yang sistematis, sehingga Islam tidak hanya muncul sebagai sentuhan bungkus keyakinan saja, namun juga berdasarkan seperangkat landasan dan pemikiran yang kokoh. Upaya-upaya di atas diharapkan tidak hanya menciptakan ulama atau muslim yang mampu menguasai keilmuan Islam saja, namun diharapkan juga harus mampu menguasai ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh masyarakat barat atau bisa disebut dengan ilmu modern. Ilmu modern terdiri dari keilmuan masyarakat atau social science dan keilmuan kemanusiaan atau humanities. Sehingga itu dapat berdampak positif terhadap keterbukaan Islam sehingga dapat menciptakan masyarakat yang maju atau mungkin melampaui masyarakat lain dari segi keyakinan, sosial politik, kehidupan sehari-hari, dan ekonomi. Dan itu semua disebut dengan idealisme masa depan Islam. Kerangka pemikiran untuk mencapai idealitas di atas dibangun dalam satu rangkaian pemikiran yang dikemas dalam satu wacana yang disebut dengan studi Islam atau Islamic Study. Selanjutnya, lanjut ke subbab A, yaitu makna dan cakupan studi Islam. Secara etimologis, studi Islam berasal dari kata studi dan Islam. Kata studi atau studies dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary diartikan sebagai the activity of learning or gaining knowledge, atau bisa disebut dengan kegiatan belajar atau menimba ilmu. Yang kedua, such activity as pursued by a particular person, atau bisa diartikan dengan aktivitas seperti yang dilakukan orang tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penelitian ilmiah, kajian, dan telaahan. Sementara itu, kata Islam berasal dari bahasa Arab, salima, atau yang berarti penyerahan diri. Namun, di samping itu, Muhammad Argon justru memahami Islam dengan pemaknaan lain. Ia menulis dalam bahasa Inggris, namun saya akan menjelaskan bahasa Indonesianya aja dan intinya saja. Intinya,
Pada umumnya, kata Islam itu diterjemahkan dengan kata submission atau kepatuhan, atau bisa disebut dengan resignation atau penyerahan. Namun menurut Muhammad Al-Kaun, ini adalah pengertian yang salah. Seorang yang beriman tidaklah menerima atau pasrah begitu saja terhadap Tuhannya, melainkan bentuk curahan cinta secara tulus kepada Tuhannya itu suatu transformasi untuk mengantarkan mereka menuju ke penerimaan yang Tuhan maksudkan. Karena Tuhan dengan wahyunya menghadirkan manusia kepada ranah atau tingkat keharibannya. Dipersilakan untuk Hani. Ya. Selanjutnya. Lalu di sini Arkon menjelaskan bahwa perlunya pengkajian atas kata lain yang sesungguhnya berkaitan, yaitu kata muslim dalam Al-Quran. Kata muslim sering diidentikan dengan seseorang yang dalam seluruh tindak tanduknya berada dalam naungan kecintaan kepada Tuhan. Dan itu merupakan sifat dasar keagamaan seseorang. Dalam konteks itu pula, Al-Quran menjelaskan sesungguhnya bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang muslim dan hanif. Di sini makna muslim dan hanif ya ini adalah mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah, dan istiqomah selalu kepada Allah. Tentang hal tersebut, Arkon menjelaskan bahwa sikap keagamaan yang demikian inilah yang mendasari suatu perjanjian suci atau al-mitsak al-muqaddas, yang tidak semata-mata dalam suatu waktu dan ruang tertentu, melainkan lebih sebagai suatu kesadaran dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas, baik suatu pendirian secara absolut, melampaui seluruh pengaruh bahasa, hukum, atau tradisi. Di samping itu, pembagian Islam dan Islam seperti yang dikemukakan di atas, Arkon juga menggunakan rumusan Marshall G. S. Hudson, yakni rumusan yang juga merupakan penjabaran dari apa yang dimaksud oleh Arkon sebagai Islam. Silakan Rizky, dipersilakan. Silakan Rizky. Siap. Secara terminologis, studi Islam diartikan sebagai kajian-kajian tentang berbagai aspek dalam Islam. Secara definitif, menurut Muhaimin, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran-ajarannya, sejarahnya, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Vandenberg mengingatkan bahwa pemahaman tentang Islam itu sendiri akan memunculkan perbedaan arti di kalangan para pemeluknya di satu sisi, dengan para intelektual, baik Muslim maupun non-Muslim di sisi lain. Titik tekan posisi kajian keilmuan atau studi-studi keislaman dalam wacana keilmuan harus dipahami dalam konteks keilmuan itu sendiri, dalam arti bahwa studi-studi keislaman harus mempertahankan independensinya sebagai suatu objek kajian keilmuan yang tetap mengedepankan objektivitas dan keterbukaan untuk dikritisi lebih lanjut. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk Abdillah, dipersilakan. Dari beberapa pemahaman tentang studi Islam seperti di atas, sesungguhnya ada makna yang penting untuk ditelaah lebih lanjut. Penelaahan tersebut yang terutama terdapat pada posisi kajian Islam, baik yang dilakukan oleh sarjana Muslim maupun sarjana non-Muslim, merupakan hasil pemahaman tentang Islam dengan berbagai perspektif dan dimensinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa studi Islam adalah aktivitas pembelajaran atau penelaahan yang bersifat ilmiah terhadap berbagai dimensi yang ada dalam agama Islam. Sebagaimana telah dipaparkan secara singkat di atas, Vandenberg menguraikan lebih lanjut bahwa cakupan studi Islam meliputi 3 studi berikut. Yang pertama yaitu kajian normatif. Kajian normatif dikembangkan oleh sarjana Muslim untuk menelaah kebenaran atas pengetahuan keagamaan. Yang kedua yaitu kajian non-normatif agama Islam. Nah, itu biasanya dilakukan di universitas dalam bentuk panggilan lebih mendalam.
sehingga menjadi suatu ajaran keagamaan dalam Islam yang mengalami perkembangan secara dinamis dalam bentuk ekspresi faktual keagamaan Muslim. Yang ketiga yaitu kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berkait dengan kultur dan masyarakat Muslim. Nah, kajian ini tidak secara langsung terkait dengan Islam sebagai norma. Kajian ini mengambil cakupan yang luas mendekati keislaman dari sudut pandang sejarah, literatur atau sosiologi dan antropologi budaya, dan tidak hanya fokus pada studi agama. Oke, untuk sekarang poin B yaitu urgensi studi Islam yang dimulai dari Arik. Bisa dipersilakan Arik. Selanjutnya saya akan membacakan urgensi studi. Ada dua perspektif dalam memahami studi Islam, yaitu yang pertama, perspektif pertama adalah pentingnya studi Islam dalam konteks keilmuan atau scientific discourse. Yang kedua, perspektif kedua adalah kepentingan studi Islam dalam konteks realitas kebutuhan dan perkembangan sosial keagamaan secara global. Dalam wilayah keislaman, Al-Quran secara jelas menganjurkan orang-orang yang beriman untuk mengamati dan menelaah seluruh makhluk ini untuk mengapresiasikan keagungan dan kekuasaan Tuhannya. Pengetahuan tentang alam, bintang, langit, dan bumi, flora dan fauna dilakukan untuk menambah atau menguatkan keimanan mereka sebagaimana diisyaratkan dan dijelaskan dalam Al-Quran. Islam perlu dipahami dan dikembangkan dengan dan dalam kerangka pengetahuan, sementara pengetahuan itu sendiri harusnya menerima pola-pola pemahaman yang dikembangkan oleh Islam. Islam yang dikatakan selalu bertumbuh pada nilai-nilai teologis tertentu, ternyata dalam sejarahnya telah berhasil menjadi satu kampiun peradaban dengan berbagai kemajuan dalam bidang keilmuan. Sementara di kalangan pengkaji keilmuan itu sendiri, persoalan tentang objektivitas dan kebenaran masih dalam proses pengalian yang belum selesai. Jadi yang diperlukan sekarang adalah bagaimana Islam dalam segala aspek yang ada dapat dipahami dan dijelaskan dalam bingkai keilmiahan, dan itu menjadi dasar urgensi kejadian studi Islam. Memang disadari bahwa Islam telah memiliki seperangkat pola metodologis yang telah dibangun sejak lama, seperti halnya metodologis yang telah dibangun sejak lama seperti halnya metodologi tafsir hukum, usul fikih, dan hadis. Namun, pola metodologi tersebut menurut hemat penulis masih terfokus pada orientasi yang bersifat internal, yaitu bagaimana Islam dipahami oleh para pemeluknya. Pola metodologi sesungguhnya berangkat dari suatu paradigma realitas agama sebagai teologi dan ideologi bagi pemeluknya. Untuk Mas Ali, dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Risa. Jadi sekarang ini pentingnya pemahaman keislaman yang berorientasi eksternal semakin terasa. Artinya pentingnya pemahaman keislaman itu tidak hanya berpihak pada pihak internal, yaitu umat Islam itu sendiri, melainkan pihak eksternal seperti non-muslim juga perlu memahami akan ajaran keislaman. Diperlukan adanya pemahaman lebih lanjut atas dinamika keagamaan yang berlangsung dalam ranah internal di satu pihak dengan ranah eksternal di pihak lain. Pemahaman yang demikian tidak berarti ada pembedaan atau pemilahan antara yang berorientasi internal dan yang berorientasi eksternal. Baik untuk kalangan internal maupun eksternal mestinya mampu memahami Islam secara utuh. Dalam pemahaman studi Islam, ternyata terdapat segmen pemerhati keislaman yang ingin dan hanya mau membaca hasilnya dengan tanpa susah payah melakukan pengkajian-pengkajian yang bersifat keilmuan. Segmen ini bukan saja dari kalangan non-muslim, namun juga dari kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu, dalam kondisi demikian, umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan di dunia modern.
Jadi umat Islam jangan terjebak pada romantisme dalam arti menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu sebagaimana terwujud dalam sejarah Islam. Berorientasi kepada arah scientific resource tidak berarti mengesampingkan fungsi dan peran klasik agama bagi pemeluknya. Peran tersebut justru kenyataannya sekarang makin menunjukkan betapa pentingnya makna agama bagi kehidupan manusia. Namun, alangkah tepatnya jika perkembangan tersebut disertai dengan perkembangan pemahaman yang terkendali dan benar-benar terarah. Hal itu penting agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi dan makna agama bagi kehidupan manusia. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, sekarang kami sudah memasuki ke poin terakhir, yaitu poin C, tentang keilmuan studi Islam yang akan dijelaskan oleh Saudara Ardian. Ardian, dipersilakan. Keyakinan dan keilmuan adalah dua dimensi yang tidak harus dijadikan kambing hitam atas turunnya popularitas kedua dimensi tersebut oleh satu dengan lainnya. Terlepas dari jargon objektivitas yang ada, science of science, terlepas dari pembelaan yang ada, religion is religion. Artinya, pengakuan atas kemungkinan pengaruh sosial jika memang sebagai ilmu hendaknya menjadi dan berada di wilayah ilmu. Sebaliknya, dengan atau tanpa pembelaan, agama tetap berada dalam wilayah agama. Kesadaran diperlukan bagi para calon intelektual yang ingin terjun di wilayah ilmu ataupun agama, dan mereka tidak perlu khawatir akan menjadi intelektual yang abu-abu untuk sebuah identitas. Jika studi Islam termasuk dalam wilayah ilmu pengetahuan, hal yang perlu dikembangkan adalah bahwa pada setiap kata baik dalam arti etimologis maupun terminologis dalam Islam harus dirumuskan secara tegas. Tradisi tersebut dikembangkan oleh Al-Ghazali ketika ia membangun diskursus ilmu-ilmu keagamaan atau Ihya Ulum al-Din. Aristoteles telah mewariskan suatu kerangka yang cukup komprehensif dalam kategorisnya. Tujuan konsep tersebut adalah bahwa setiap usaha untuk menunjukkan pembuktian intelektual harus bergantung pada konsep fundamental intelektual yang dianutnya. Sekian dari saya. Silahkan Mas Raffi melanjutkan. Ya, selanjutnya materi yang terakhir, bagian C, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pendefinisian yang jelas dan pembatasan yang jelas adalah langkah awal memasuki studi-studi keislaman ke dalam wilayah ilmu pengetahuan. Langkah selanjutnya adalah menentukan di mana sebenarnya ruang ilmiah studi keislaman tersebut. Studi Islam dalam konteks yang awal diharapkan mampu bersentuhan dengan perkembangan wacana atau kajian lain yang telah berkembang terlebih dahulu di masyarakat. Upaya ini penting untuk menetralkan apa yang disebut dengan self-sufficient di sebagian kalangan intelektual Muslim. Hadis-hadis perihal pentingnya pengetahuan juga selalu disuarakan sebagai bentuk prinsip dan pentingnya pengetahuan dalam Islam. Misalnya salah satu hadis terkenal yang terjemahannya, carilah ilmu walaupun sampai harus ke negeri Cina. Persoalannya sekarang, maukah Islam memahami realitas perkembangan eksistensi keilmuan lain yang dibangun dari luar Islam? Karena penempatan wilayah keilmuan memang mungkin agak berbau Western paradigma. Tetapi tujuannya bukan itu jika studi Islam dapat membangun paradigmanya tersendiri. Dan mengapa harus mengikuti paradigma Barat? Dalam perkembangan yang ada, proses pengklarifikasian masih terjadi pro dan kontra di dunia keilmuan.
Suatu keputusan harus dipilih karena dari langkah itulah akan muncul apa yang diistilahkan oleh Alfred North Whitehead pada tahun 1861 sampai 1947 sebagai a scheme of scientific thought. Kejernihan dalam membaca proses langkah akan membantu pemahaman seseorang kemana sesungguhnya arah yang dituju. Misalnya dengan gagasan Islam yang normatif dan historis yang dikemukakan oleh Amin Abdullah. Lalu ketika dimensi historis menjadi pilihan kewilayahan, ia mengembangkan seperangkat proses pembentukannya atau making for historistis dalam bentuk sirkular, spiral, dan lainnya. Langkah seperti itulah ilmu muncul, berkembang, dan maju, termasuk diantaranya adalah studi Islam yang masuk ke dalam scientific discourse. Perlu diperhatikan dimensi scientific metodnya dan merupakan sisi penting pemahaman verifikasi dalam keilmuan termasuk di dalamnya kajian-kajian keislaman. Verifikasi berfungsi untuk mencocokkan objek kajian dengan kerangka metodologis yang dibangun. Verifikasi diperlukan karena pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah suatu pernyataan-pernyataan sistemik yang didasarkan atas suatu pengalaman langsung. Ilmu pengetahuan adalah statement sistemik. Suatu pernyataan sistemik, suatu pernyataan yang tidak sekedar pernyataan, tetapi pernyataan yang dibangun atas sistem yang bagus sehingga pernyataan itu benar adanya. Untuk membangun dan yang sistemik itulah perlu adanya verifikasi atau penyaringan sehingga didapatkan pernyataan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, dari saya sudah selesai dan juga untuk penjelasan pada bab kelompok 1 sudah selesai semua. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan jika ada salah pengucapan juga dimaafkan karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.